Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum PAK. Adapun topik yang saya pilih yaitu landasan kurikulum PAK. Landasan-landasan kurikulum PAK di Indonesia merupakan pokok-pokok penting yang mendasari penyusunan dan pengembangan kurikulum PAK tersebut, saling terkait satu dengan lainnya. Landasan-landasan kurikulum PAK adalah sebagai berikut, yaitu landasan biblika, teologis, filosofis, sejarah gereja atau historis, edukatif, psikologis, dan sosiologis. Berikut uraian mengenai landasan-landasan tersebut. Yang pertama yaitu landasan biblika. Landasan biblika adalah pengajaran dan pembelajaran tentang agama Kristen. Muatan isi yang disampaikan oleh setiap pendidikan PAK merupakan materi ajar yang berhubungan dengan sumber utama, yaitu utama pengajaran PAK tersebut, yaitu Alkitab. Yang kedua yaitu landasan teologis. Sejalan dengan landasan yang pertama, maka keterkaitan terhadap landasan tersebut adalah teologi. PAK selalu berintegrasi dengan teologi dan PAK selalu berkolerasi dengan teologi. Landasan teologi terhadap kurikulum PAK ini merupakan 86 asas penting yang mempengaruhi pemikiran setiap pendidik dalam menyampaikan materi ajar masing-masing. Yang ketiga yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis yaitu bisa disebut juga landasan filsafat yang dipandang sebagai usaha mencari kebenaran, mengakui bahwa filsafat itu sendiri tidaklah menghasilkan kebenaran yang konkret. Hal ini diuji secara terus-menerus oleh beberapa para ahli. Selanjutnya yaitu landasan sejarah gereja. Landasan sejarah gereja yaitu asas yang menolong setiap pendidik PAK untuk memiliki potensi dalam mengidentifikasi prinsip, tujuan, dan nilai utama pendidikan Kristen yang kekal dan tidak berubah. Selanjutnya yaitu landasan edukatif. Landasan edukatif yaitu landasan yang disebut juga landasan kurikuler yang mengarah pada proses pembelajaran secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini yaitu di mana suatu lembaga sosial ingin mewujudkan tujuan-tujuan sosial. Sekolah yang didirikan oleh masyarakat untuk mendidik dan membimbing peserta didik mampu mempertahankan dan memelihara menjamin kelangsungan hidup masyarakat tersebut. Sekolah merupakan wadah atau alamat utama pendidikan tentang norma, nilai hidup, sikap, dan etika dalam bermasyarakat dan berbangsa. Yang ketujuh yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis ini adalah perencanaan kurikulum PAK yang didesain juga perlu memperhatikan aspek psikologis individu yang terlibat di dalamnya. Karena setiap materi ajar yang disampaikan oleh setiap pendidik menuntut peserta didik untuk melakukan perbuatan belajar atau proses pembelajaran. Landasan psikologis dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum PAK difokuskan pada psikologi belajar dalam psikologi perkembangan. Selanjutnya yaitu komponen-komponen kurikulum PAK di Indonesia. Komponen kurikulum PAK merupakan kerangka dasar setiap pendidik dan lembaga sekolah dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum. Ada 4 komponen-komponen terkait dengan kurikulum PAK di Indonesia. Yang pertama yaitu komponen tujuan PAK. Yang kedua, komponen isi atau materi PAK. Ketiga, komponen proses pembelajaran PAK di Indonesia. Yang keempat adalah komponen evaluasi. Baik, akan saya jelaskan komponen yang pertama yaitu komponen tujuan PAK. Komponen tujuan PAK adalah komponen dasar yang sangat mempengaruhi keseluruhan proses belajar mengajar yang tertuju pada kurikulum. Selanjutnya yaitu komponen isi atau materi. Komponen isi atau materi PAK pada hakikatnya adalah suatu kegiatan atau semua kegiatan dalam pengalaman yang dikembangkan dan disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga yaitu komponen proses pembelajaran PAK di Indonesia. Komponen proses pembelajaran PAK di Indonesia merupakan suatu proses
belajar dan mengajar yang melibatkan beragam aspek yang saling terkait dan membutuhkan keterampilan dalam hal ini dalam melakukan proses belajar dan mengajar. Berarti pembelajaran di dalam kelas merupakan 100 proses belajar dan mengajar yang membutuhkan perencanaan dan persiapan pengajaran dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Komponen evaluasi merupakan komponen yang terakhir adalah evaluasi atau penilaian. Evaluasi merupakan kegiatan yang berpusat pada analisis, pengetahuan, dan menilai memusatkan terhadap pembelajaran yang telah dilakukan dengan memperhatikan ketercapaian tujuan pembelajaran semula. Selanjutnya, implementasi kurikulum PAK. PAK di Indonesia hadir sebagai integral dan partisipasi gereja di tengah masyarakat yang ditandai dengan berdirinya sekolah-sekolah Kristen. PAK adalah wujud pelayanan dan kesaksian gereja dalam dunia pendidikan, sekaligus sebagai partisipasi dalam pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila. PAK adalah pendidikan yang dikembangkan berdasarkan dengan firman Allah, dilaksanakan secara berkomprehensif serta dipertajam oleh iman Kristen sebagai motif dasarnya. Implementasi kurikulum PAK di Indonesia yang penulis uraikan meliputi prinsip-prinsip pengembangannya dan subkajian PAK yang dilaksanakan di Indonesia. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PAK. Pengembangan kurikulum PAK dilakukan melalui beberapa prinsip pengembangan kurikulum. Dalam hal ini, Oimar Hamalik menjabarkan prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan. Yang kedua, relevansi disesuaikan dengan kebutuhan tingkat perkembangan peserta didik. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas. Tersedia dana, daya, dan waktu serta sumber-sumber penunjang lainnya, seperti guru atau pendidik, tempat yayasan, dan sebagainya. Yang keempat, fleksibilitas. Mudah disesuaikan, diubah, diperbarui, atau transformasi seiring dengan perubahan zaman. Yang kelima yaitu berkesinambungan. Apa yang dipelajari sering terkait dan makna fungsi ke dalam atau keluasaan yang mengarahkan peserta didik bertumbuh ke arah yang lebih optimal. Yang keenam yaitu prinsip keseimbangan antar berbagai kegiatan atau aktivitas belajar antar berbagai topik yang dipelajari dilakukan pada aspek kognitif efektif, nilai sosial, psikomotoris. Yang ketujuh, keterpaduan, bertitik tolak dari masalah topik dan konsistensi atau unsur-unsurnya. Yang kedelapan, prinsip mutu, aspek bahan sumber, guru, peralatan, dan fasilitas pembelajaran. Selanjutnya, subkajian PAK di Indonesia, wawasan pendidikan Kristen sebagaimana disusun dan dikembangkan dalam kurikulum PAK telah memperhatikan komponen-komponen pembentukan kurikulum dan mengimplementasikan 9 substansi kajian PAK. Hal ini ditetapkan pada pertemuan koordinasi antar tim pengembangan agama-agama yang ada di Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 2006 sebagai berikut. Adapun 9 substansi kajian PAK yaitu Tuhan subkajian. Membahas mengenai konsepsi Tuhan menurut iman Kristen. Tuhan yang dikenal dalam hidup keseharian dalam kerangka pemahaman tentang Tuhan juga dibahas mengenai agama. Selanjutnya manusia. Subkajiannya mengenai konsepsi manusia menurut kekristenan yaitu manusia sebagai mahkota ciptaan yang memiliki harkat dan martabat. Manusia sebagai makhluk multidimensional. Selanjutnya hukum. Subkajiannya tentang bagaimana Alkitab berbicara mengenai hukum dan keadilan termasuk peran mahasiswa dalam memelihara dan mengembangkan hukum dan keadilan di Indonesia. Selanjutnya moral, subkajiannya pilihan dan pengambilan keputusan moral. Mahasiswa Kristen diharapkan mampu memiliki kemampuan memfilter berbagai tawaran-tawaran nilai kehidupan dengan menggunakan nilai dan moral Kristen sebagai tolak ukur. Selanjutnya ilmu pengetahuan teknologi dan sains. Subkajiannya mengenai hubungan iman dan pengetahuan serta bagaimana membahas teori evaluasi diperhadapkan dengan iman Kristen. Lanjutannya yaitu kerukunan antar umat beragama.
suatu kajian mengenai pluralisme di Indonesia, dialog dan kerjasama antarumat beragama di Indonesia. Kajian ini menjadikan konkren pada masalah-masalah kemanusiaan sebagai pintu masuk bersama agama-agama dalam melakukan dialog dan kerjasama. Selanjutnya, masyarakat subkajiannya difokuskan pada tanggung jawab orang Kristen dalam rangka pemberdayaan masyarakat, iman yang mewujud dalam tindakan serta berbagai bentuk partisipasi nyata mahasiswa dalam rangka menjalankan tanggung jawab panggilan sekaligus sebagai warga Indonesia. Selanjutnya itu budaya, subkajiannya secara fatalistik menganggap sebagai segala sesuatu dalam hidup ini sebagai takdir, termasuk takdir mengenai miskin dan kaya. Peserta didik sebagai hati nurani rakyat turut aktif merekonstruksi budaya menjadi budaya kerja keras untuk kesejahteraan hidupnya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu politik. Subkajiannya makna dari partisipasi dalam kehidupan politik membantu mahasiswa memahami tanggung jawab di bidang politik serta bagaimana menggunakan haknya secara baik, benar, dan bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya. Kesembilan, subkajian ini didasarkan pada penyajian proses pembelajaran. Hal tersebut membutuhkan kehadiran pendidik PAK yang berkompetensi, berkualifikasi, dan berkualitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, dari penjelasan yang telah saya jelaskan, saya membuat kesimpulan yaitu perencanaan, penyusunan, dan pengembangan kurikulum PAK di Indonesia tidaklah jauh berbeda dengan kurikulum mata pelajaran lainnya. Pembeda khususnya terlihat pada landasan-landasan kurikulum dan komponen-komponen pembentukannya. Bahwa kurikulum PAK difokuskan pada pengajaran agama Kristen yang membimbing iman setiap peserta didik memahami identitas dirinya sebagai seorang Kristen dan menjalani kehidupan sebagaimana ajaran Kristen itu membimbing hidupnya. Perkata lain, tugas pokok pelaksanaan kurikulum PAK di Indonesia adalah memanusiakan peserta didik menjadi seorang pribadi yang manusiawi sesuai dengan ajaran Alkitab. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai pelaksanaan landasan kurikulum PAK di Indonesia. Kurang dan lebihnya saya ucapkan maaf dan terima kasih.